Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, di kesempatan siang hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Iya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 28 September 2021 kita kembali memantau bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan sampai saat ini. Kita langsung saja melihat situasi yang ada di bagian kaplingan-kaplingan yang berada di belakang sini. Masih terlihat terus dilakukan untuk persiapan. Dan kita perhatikan di sini untuk jalur yang berada di bagian sebelah kanan race control yang akan terkoneksi ke bagian jalur provinsi yang berada di sebelah utara sana. Saat ini sedang dilakukan untuk persiapan pengaspalan lanjutan sambungan yang berada di sebelah kanan itu ya, supaya bisa terkoneksi dengan sempurna menuju ke jalur provinsi yang ada. Ya, di depan race control seperti yang kita perhatikan di sini, penggalian untuk drainase masih terus berlangsung supaya bisa tersambung langsung ke bagian kaplingan-kaplingan yang belakang ini ya, di mana drainase tersebut akan terhubung langsung ke bagian luar tentunya. Ya, untuk pengerjaan di bagian race control sejauh ini yang kita pantau bersama-sama, tahap finishing sudah bisa kita perhatikan ini sudah akan terselesaikan ya. Jadi pengecetan maupun pengerjaan lanjutan di bagian titik tertentu yang masih terus dilakukan untuk percepatan saat ini masih terus dikerjakan. Seperti di bagian depan ini para pekerja masih terus melakukan untuk kejar target ya, supaya di bangunan ini segera terselesaikan di bulan ini. Kita doakan bersama-sama. Dan supaya kita bisa menonton balapan tentunya ya, USBK yang sebentar lagi tentunya kita akan adakan, yaitu di bulan November mendatang. Meskipun jadwal sempat diundur 1 pekan, itu lebih baik buat kita semua tentunya. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengecoran di bagian jalur menuju ke trek lintasan ya. Di sini dibuat untuk jalur nanti di bagian pit wall seperti yang kita lihat tadi sudah dilakukan pengecoran. Begitu juga nanti di depan ya akan dilanjutkan untuk pengecoran juga. Ya, kita kembali ke tikungan ke-17. Kita akan perhatikan di bagian tikungan ke-15 menuju ke-16 di area sebelah kanan. Ya, sambungan untuk verge area saat ini sudah mulai dilakukan, yaitu pemasangan untuk pagesting ya, atau kerangka pembuatan kep itu sendiri. Nah, ini dia. Jadi pengerjaan di siang hari ini terus dilakukan untuk segera tertuntaskan di bagian kep seperti yang kita perhatikan di sini. Nah, para pekerja terus melakukan aktivitas mereka tanpa lelah ya, walaupun panas terik matahari, mereka terus mengerjakan untuk menyelesaikan di pengerjaan yang ada. Nah, ini sudah mulai dikerjakan, penaruhan pagesting sudah dilakukan sepanjang menuju tikungan ke-16 yang berada di depan sana. Oke, kita kembali lagi ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan bisa diperhatikan untuk hasil capaian pengerjaan sejauh ini di bagian sebelah kanan ke area sudah fix. Tinggal lanjutan untuk pembersihan dan pengecetan, masih kita menunggu ya. Pengerjaan juga masih terus berlangsung di titik-titik tertentu di bagian kep yang ada di keseluruhan lintasan saat ini tengah difokuskan ya, supaya bisa dilakukan untuk pengecetan bersamaan nanti. Begitu juga di depan gantry lampu start atau di sebelah kanan untuk pengecekan masih terus dilakukan, yaitu kesesuaian dari elevasi maupun penempatan di area rumput yang berada di sini maupun posisi di bagian pit wall masih terus dicek secara mendetail ya, apakah benar-benar sudah pas tentunya untuk peletakan tersebut. Ya, di belakang sana masih terus berlangsung di siang hari ini ya. Begitu juga mungkin sore nanti akan dilanjutkan untuk pengaspalan sekitar jam 2.00, kita akan perhatikan nanti ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk saat ini pengerjaan yang masih terus berlangsung di sini maupun pengerjaan di area rumput. Nah, ini ya bisa dilihat bersama-sama di bagian sebelah kiri untuk belakang pit wall. Sudah tertata rapi untuk area rumput yang berada di sebelah kiri trek lintasan maupun pengerjaan di bagian sisi kanan. Kita akan melihat di sana. Nah, ini ya penanaman di area rumput yang memang masih belum terkoneksi dengan sempurna semuanya. Nah, ini bisa dilihat para pekerja saat ini mulai melakukan
penanaman ya secara manual tentunya, tenaga manusia ya, tidak menggunakan mesin. Karena memang itu lebih detail tentunya. Ya di sini setelah dilakukan untuk pemadatan, dilakukan penanaman seperti di belakang itu ya. Setelah dipadatkan dahulu, disiram. Nah, ini para pekerja ya melambaikan, mereka tersenyum, itu senyum mereka artinya akan segera terselesaikan untuk area rumput yang berada di sini. Luar biasa. Sehat selalu buat mereka ya, kita doakan semoga para pekerja terus sehat untuk mengerjakan pengerjaan yang ada di Mandalika International Street Circuit ini. Ya, begitu juga di depan ini masih terus berlangsung di bagian pemerataan di area ground ya untuk penanaman rumput nantinya. Ya, kita beralih ke sisi kiri seperti yang kita perhatikan di sini untuk pemotongan di bagian aspal yang akan dibuatkan curbnya. Nah, ini dia ya, para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka. Jadi di sini para pekerja kemarin terlihat terus melakukan pemotongan, dan sekarang di bagian bawahnya. Nah, bisa diperhatikan kita lebih bawah sedikit. Nah, ini dia aktivitas mereka masih terus mengebor ya caranya supaya tidak terkelupas nanti di bagian pinggir yang ada di bagian track lane, terutama di bagian sisi sebelah kirinya ya. Karena kalau rusak tentunya tidak terlihat bagus dan akan menjadi kendala juga seperti itu. Ya, di bagian sebelah kanan yang ada di tikungan pertama seperti yang kita lihat di sini, dicek untuk hasil dari pengecoran kemarin. Nah, ini dia para pekerja terus melakukan pengecekan di setiap hasil yang sudah ditentukan atau sudah didapatkan di bagian curb, baik di bagian sebelah kiri track lane maupun di bagian sisi dalam seperti yang kita perhatikan di sini. Ya, kita akan maju ke depan nanti untuk melihat di tikungan pertama, 2 dan seterusnya secara keseluruhan. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu untuk melihat situasi yang ada di bukit tikungan pertama atau tribun PPIP ya. Nah, bagaimanakah hasilnya? Kita akan coba lihat bersama-sama. Ya, jadi inilah bukit tikungan pertama, di mana di sini dibangun tribun PPIP yang diperuntukkan khusus ini untuk para pejabat negara seperti Pak Presiden Joko Widodo ya, seperti itu ya. Dan para pejabat nanti akan duduk di sini untuk melihat dari jalannya balapan. Saat ini pekerjaan di sini untuk kerangka di bagian sebelah kanan, kalau kita dari sana sudah sip semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sisi sebelah kiri yang ada di situ sudah sip. Tinggal lanjutan di bagian tengah. Ya, ini masih terus berlangsung, kita bisa perhatikan. Nah, seperti ini ya. Jadi pengerjaan di sini akan terus dikerjakan tentunya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada supaya tribun PPIP ini juga bisa segera rampung tentunya. Jadi buat kalian semua, buat teman-teman mungkin masih ada yang pesimis, ya wajar-wajar saja ya. Yang optimis lebih mantap ya, karena kita yakin bahwa Indonesia pasti bisa. Oke, kita lanjut kembali menuju ke trek lintasan. Jadi seperti yang kita pantau bersama-sama sejauh ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Di mana pengerjaan saat ini masih terus dilakukan, yaitu difokuskan di bagian curb area maupun di sisi perapian kiri dan kanan untuk track lane supaya bisa tersambung semuanya. Ya, untuk di curb sendiri saat ini sudah mulai dilakukan pembersihan di tikungan pertama menuju tikungan kedua di sebelah kiri track lane seperti yang kita perhatikan di sini. Ya, para pekerja sudah mulai melakukan pembersihan. Ini artinya akan segera dilakukan untuk pengecetan. Kita masih menunggu ya. Karena seperti yang kita ketahui, material-material untuk cat itu sudah datang 2 hari yang lalu ya, di malam hari. Sempat diliput sama YouTuber yang lain juga. Ya, di sini masih terus dibersihkan. Untuk persiapan selanjutnya, pengecetan akan segera dilakukan. Kalau kita perhatikan di sini, luar biasa, semakin gercep saja untuk Mandalika International Street Circuit ini. Ya, kita sudah berada di tikungan kedua dan di sini juga seperti yang kita perhatikan penanaman untuk rumput juga mulai dilakukan untuk perapian di sisi kanan ya. Di mana di sini terlihat para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka.
Dan pengerjaan lanjutan juga masih terus berlanjut di sisi lain seperti di depan sana. untuk di bagian sebelah kanan tikungan kelima masih terus dilakukan. Di tikungan ketiga menuju keempat dan kelima ini sudah sip semuanya, tinggal dilanjutkan untuk area grapple ya, dirapikan. Kalau memang dibutuhkan material grapple akan ditambahkan nanti di bagian kiri maupun kanan yang ada di sini supaya terlihat lebih rapi nantinya. Ya, kita sudah berada di tikungan kelima. Ini yang kita bilang tadi ya, pengerjaan di sini sudah sip juga. Tinggal lanjutan saja untuk perapian di bagian area rumput yang berada di sebelah kanan. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan Sri Mandalika di siang hari ini kita pantau bersama-sama. Jadi semakin terlihat lebih rapi kalau kita perhatikan di video kita kali ini ya. Jadi akan terus kita pantau bersama-sama untuk memberikan informasi kepada kalian semua tentang pembangunan atau capaian pembangunan yang ada di Mandalika International Street Circuit ini. Ya, jadi seperti yang kita ketahui juga di bagian curb yang ada di tikungan ke-6 menuju ke-7. Nah, di depan ini sudah mulai dilakukan untuk pemasangan kerangka atau pegesting. Jadi bentuk dari curb yang ada di sambungan ini adalah bentuk bergelombang kalau kita perhatikan. Ya, coba kita lihat. Nah, benar sekali ya. Jadi nanti akan tersambung menuju ke pengecoran curb yang sudah dilakukan di depan ini. Ya, di sebelah kanan saat ini masih terus dilakukan untuk persiapan pengecoran di satu garis kembali. Satu garis sudah didapatkan di bagian kanannya dan tinggal dilanjutkan di bagian sebelah kanan track lane untuk tersambung di curb itu sendiri. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Kita akan perhatikan sedikit di tunnel kedua. Ya, tunnel kedua sudah sip sekali, pengerjaan juga sama seperti tunnel pertama ya. Sudah bisa dilewati tentunya. Tinggal lanjutan saja untuk pengerjaan di bagian penyambungan pipa-pipa yang masih belum tersambung secara sempurna ya. Supaya nanti apabila hujan, jadi air yang masuk ke dalam tunnel akan menuju ke bagian box control yang ada di sana dan akan dikeluarkan disedot secara otomatis oleh mesin yang sudah ditaruh di bagian sisi sayap tunnel pertama maupun tunnel kedua ya, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi penelusuran kita di kesempatan siang hari ini, di mana kita berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 seperti yang kita perhatikan. Untuk kawasan Lombok Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah perhelatan untuk WSBK maupun MotoGP nantinya ya. Di kawasan lingkar sirkuit Mandalika terdapat sejumlah penginapan juga berbagai tipe, mulai dari tipe penginapan yang murah berjenis homestay maupun bertarif berkisar 55.000 juga ada guys ya, sampai 70 atau 700.000 maksud kita per malam ya. Di tipe penginapan dan premium seperti hotel-hotel berbintang dengan kisaran tarif lebih mahal mulai dari 800.000 sampai 3 juta juga ada ya. Pihak MGPA ya atau Mandalika Grand Prix Association ya, itu penyiapan sekitar 1.000 kamar hotel untuk mengakomodir 1.250 orang hingga pembalap WSBK nantinya. Jadi selain Gili Trawangan dan Pantai Senggigi, Lombok juga memiliki wisata pantai lain yang juga tak kalah indahnya. Desa Kute dengan pasir putih terletak di pantai selatan Pulau Lombok, dikelilingi oleh deretan perbukitan, pemandangan pantai dengan Kuta yang nampak indah ya, dengan air laut yang biru. Saat cuaca cerah, puncak Gunung Rinjani yang jauh di utara juga dapat dilihat. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi ya kedua di Indonesia ya, dan ketinggian 3.726 meter dari permukaan air laut. Ya, kita kembali ke trek lintasan. Jadi itu sedikit informasi tadi ya tentang penginapan maupun wisata yang indah yang ada di kawasan Lombok Nusa Tenggara Barat. Ya, kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-12 menuju ke-13 seperti yang kita perhatikan di sini. Untuk pengerjaan di bagian sambungan yang kemarin kita lihat diperbaiki sedikit dan hasilnya bisa kita lihat bersama-sama. Ini dia.
Jadi terlihat lebih sempurna ya sekarang ya. Kemarin sempat terlihat agak sedikit belang-belang, tetapi sebenarnya kalau belang tidak masalah, tapi yang penting elevasinya. Maka dari itu di sambungan ini khususnya kemarin dilakukan untuk perbaikan sedikit supaya semuanya pas di bagian trackline untuk kita adakan balapan nantinya. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Di sini juga di bagian sebelah kiri untuk curb akan segera dilanjutkan, yaitu pengacoran. Begitu juga di bagian sebelah kanan ini ya. Sudah dilakukan pemotongan atau perapian di bagian trackline sebelah kirinya maupun di bagian area run off-nya seperti yang kita lihat di sini. Sisa-sisa debu masih terlihat di sana, akan dirapikan nantinya dan akan dilanjutkan untuk pengacoran seperti yang ada di depan ini. Tikungan ke-14 menuju ke-15 sudah tersambung semuanya. Begitu juga di bagian tikungan ke-16 menuju ke-17 sudah tersambung semuanya untuk curb area yang berada di sisi sebelah kiri trek lintasan. Dan saat ini difokuskan di mana penerbangan awal kita di sini tadi ya, di tikungan ke-15 menuju ke-16 di bagian sambungan verge area yang dilakukan pengecoran pada siang hari ini terus berlangsung. Para pekerja masih terus melakukan untuk pengecekan sebelum dilakukan pengecoran lanjutan. Seperti itu. Ya, kita sudah kembali di tikungan ke-16 menuju ke-17 dan trek lurus. Kita akan lihat di sini untuk persiapan pengaspalan akan segera dilakukan. Mudah-mudahan saja segera ya. Mungkin siang ini menjelang sore akan dilakukan. Ini sudah terlihat untuk persiapan prime code. Begitu juga untuk dump truck sudah mengantri di sini untuk melakukan pengaspalan lanjutan. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali nanti sore untuk melihat progres pengaspalan atau hasil dari pengerjaan yang sudah didapatkan. Kita terus berdoa dan terus berharap semoga saja untuk mega project ini segera terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan karena kita adalah manusia tidak luput dari kesalahan ya. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe tentunya. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, selalu jaga kesehatan, salam anak Lombok, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.